Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari ini kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu diberi kedamaian dan ketenangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga amal ibadah kita dalam bulan puasa ini selalu tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan positif yang sudah kalian pelajari dan menghindari segala perbuatan-perbuatan yang negatif, baik terhadap orang yang lebih tua juga teman sebaya. Kali ini, pada pertemuan hari ini, Mister akan memberikan materi yaitu adab bergaul kepada orang yang lebih muda. Kalau sebelumnya ada mempelajari, ada bergaul kepada orang yang lebih tua, ada bergaul kepada teman sebaya, sekarang adalah ada bergaul dengan teman yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang usianya tentu lebih muda daripada kita. Mereka diantaranya adalah adik kandungmu, adik kelas di sekolahmu, dan teman-teman bermain yang lebih kecil dan sebagainya. Itu ketika di masyarakat atau di tangga rumah dan sebagainya. Menyayangi adik adalah perbuatan terpuji. Sebagai kakak, kamu harus memberi contoh dengan tingkah laku yang baik. Adapun cara atau hal-hal yang harus kalian lakukan ketika kalian bergaul dengan orang yang lebih muda usianya daripada kalian adalah: satu, berbicara kepadanya dengan sopan. Anda harus memberikan ucapan yang sopan kepada mereka agar kalian bisa dihargai dan dihormati. Kedua, memberi kasih sayang kepadanya. Ajarkan, beri contoh kepada adik kalian atau orang yang lebih muda daripada kalian adalah kasih sayang kepadanya. Yang ketiga adalah tunjukkan perbuatanmu sesuai dengan ucapanmu. Ketika Anda menasihati orang yang lebih muda, maka Anda harus tunjukkan dengan sikap dan tindakan dan perbuatan kamu dulu kepada orang yang lebih muda, karena itu lebih bisa mudah ditiru daripada ucapan. Yang keempat adalah nasihati bila adikmu berbuat kesalahan. Caranya adalah ketika adikmu atau siapa saja yang lebih muda daripada kamu, apabila dia melakukan kesalahan, berilah dia nasihat dengan kalimat yang lembut dan tidak menyakitkan. Tentu niatnya karena Allah. Itu ya. Yang kelima, berilah bimbingan kepada mereka yang benar. Bila mereka itu orang yang usianya lebih muda daripada kalian, berilah bimbingan, bantu mereka, kawal adik-adik kalian, adik kandung, adik kelas dan sebagainya dengan benar. Jangan sampai diarahkan, dibimbing ke jalan yang tidak benar, karena nanti dosanya akan terus menerus bagi orang yang melakukan bimbingan yang tidak benar. Tapi kalau bimbingan itu benar, maka pahalanya mengalir bagi kalian yang menunjukkan teman yang lebih muda usianya daripada kalian kepada hal yang kebenaran dan kebaikan. Yang keenam, tolong bila ia sedang kesulitan. Berilah pertolongan atau menolong mereka yang usianya lebih muda daripada kalian dalam hal kesulitan, karena mereka tentu lebih berpengalaman kalian, anda semuanya, anak-anakku semuanya. Walaupun sekarang kalian kelas 3 misalnya, ada di kelas 1 kalau mengalami kesulitan, kasih bimbinganlah dia, kasih pertolonganlah dia. Misalnya juga permainan di masyarakat atau di teman-teman dalam kelompok belajar, adik-adik kelasnya, berilah dia pertolongan jika dia memerlukan pertolongan atau mengalami kesulitan. Ketujuh, ini penting, bersabarlah bila melakukannya menyusahkanmu. Bila bimbingan, pertolongan, atau nasihat itu kok membuat dirimu mengalami susah atau payah dalam membimbing adik-adik kalian atau orang yang lebih muda usianya daripada kalian, jangan lupa kuncinya adalah kalian bersabar. Itu 7 hal yang harus kalian lakukan apabila bergaul dengan orang yang lebih muda. Tentu ada hal yang harus kalian hindari apabila bergaul dengan orang yang lebih muda usianya dibanding kalian.
terutama adik-adik kalian, adik kandung, atau ponakan yang lebih kecil daripada kalian usianya, lebih tua kalian. Satu adalah memberi contoh tidak baik. Jangan memberi contoh yang tidak baik. Misalnya mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan. Karena kalau ditiru perbuatan tidak baik dan ucapan kotor atau tidak sopan itu, karena mereka akan merekam dan meniru kalian, kalian yang dapat dosa. Itu harus kita hindari. Kedua adalah memarahinya. Apalagi memarahinya di depan orang. Kalau dia salah atau berbuat yang tidak baik, nasihatilah dia, tapi dengan cara yang baik, yang tidak di hadapan orang banyak, dia akan tersinggung. Marah boleh, tapi marahnya harus diukur, dimanage dengan cara yang baik. Tidak boleh berlebihan, misalnya kesalahannya sedikit, kamu marahnya berlebihan, itu juga mendolimi adik kalian atau orang yang lebih muda daripada kalian. Tentu juga bisa mengotori hati, berbuat kita bisa dosa. Tapi kalau marahnya itu yang bagus, tidak masalah. Kalau bisa kita jangan sampai memarahinya. Yang ketiga adalah membiarkannya melakukan perbuatan salah dan berbahaya. Jangan sampai membiarkannya melakukan perbuatan salah. Kalau dia perbuatannya itu salah atau keliru atau berbahaya, namanya juga orang yang usianya lebih muda daripada kita. Barangkali perbuatan berbahaya itu misalnya adik mau memegang listrik yang itu ada tegangan listrik arusnya, maka harus hindari. Atau di kolam renang yang dalam, harus kalian cegah. Jangan dibiarkan berbuat yang berbahaya atau bermain di pinggir jalan, dikhawatirkan itu berbahaya bagi dia. Atau banyak hal yang berbuat berbahaya itu harus dihindari. Atau kalian yang lebih tahu mana itu kira-kira yang berakibat berbahaya. Atau dia naik ketinggian yang itu khawatir jatuh, kalian harus nasihat, aku kasih ini ya, peringatan pada mereka atau nasihatilah dia. Jangan dibiarkan kalau sudah berbahaya atau berbuat salah langsung ditegur, karena khawatir itu dia tidak tahu kalau bahwa perbuatan tersebut adalah salah. Anda harus menegurnya, jangan dibiarkan saja. Yang keempat, tidak mau menolong kesusahannya. Kalau dia melakukan kesalahan, jangan sampai kamu tidak mau menolongnya, tapi kamu harus menolongnya. Itu ya, bila tata cara di atas kamu lakukan, niscaya kamu akan menjadi orang yang terpuji, ya, orang yang dipuji, orang yang meniru akhlaknya Rasulullah, orang yang meniru akhlaknya orang-orang soleh, orang yang digolongkan orang-orang yang shodiq, orang yang benar, dan kamu juga akan mendapat pahala yang berlipat kalau kamu tulus, dan kamu juga akan dihormati oleh orang yang lebih muda ketika kamu melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan menghindari hal-hal yang tidak perlu dilakukan terhadap orang yang lebih muda. Kamu akan dihormati oleh adik-adikmu, bahkan adik-adikmu akan mencontoh perbuatanmu. Demikian, semoga kamu bisa memahami apa akhlak terhadap orang yang lebih tua, apa akhlakul karimah terhadap orang sebaya dengan kita atau sederajat dengan kita, atau juga akhlak terhadap orang yang lebih muda kepada kita. Dan apa saja yang kita harus hindari, itu yang harus kita ketahui dan kita amalkan semampu kita. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tetap terus positive thinking, optimis, walau di tengah ujian corona. Doakan semoga ujian ini lekas berlalu dan keluarga kita, ayah ibu kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita diberi kesehatan oleh Allah SWT, terus bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menghindari apa-apa yang dilarangnya. Jangan sampai membuat orang tua kita menjadi sedih karena tingkah laku kita. Kita harus membuat orang tua kita bangga dengan akhlak yang terpuji. Kita bersabar dengan ujian ini. Semoga Allah meningkatkan derajat kita. Semoga amal ibadah kita menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kurang lebihnya, Mister mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.